Pengacaranya Sony mengatakan bahwa sudah mulai ada pembicaraan yang street, nanti hasilnya akan disuarakan. Pemkot sendiri kelihatannya juga sudah mulai ngerem menyuarakan ada tapping box itu, kan artinya ada alat khusus yang digunakan untuk bagaimana mengontrol pembayaran pajak itu. Kalau itu clear, karena karyawan juga menanggung orang yang banyak ya. Juga dari pihak pengusaha juga diharapkan juga untuk pengertian juga terhadap kewajiban-kewajibannya yang harus dibayarkan. Sama rumah inspirasi kita. Saya baru sendirian aja nih. Ini bos kita belum nyampe karena masih baru nyampe Aceh lagi ya. Menggunakan yang pesawat tempur. Waduh. Saya udah nyampe duluan. Saya udah masuk Pak. Makin mantep aja ini udah. Kemarin belum ada musik, sekarang udah ada musik, ada. Aneka Printing Brothers merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan jasa konveksi dan sablon terbaik di Bandar Lampung. Dengan komitmen yang kuat pada kualitas, membuat Aneka Printing Brothers selalu menjadi pilihan utama masyarakat Bandar Lampung untuk kebutuhan tersedianya jasa konveksi dan sablon, seperti pembuatan jaket, kaos, seragam sekolah maupun instansi, serta kebutuhan cetak lainnya. Dikerjakan oleh tenaga yang berpengalaman, menggunakan teknologi dan inovasi terkini, membuat Aneka Printing Brothers selalu yang terdepan. Untuk seluruh kebutuhan printing Anda, jangan lupa Aneka Printing Brothers solusinya. Masih di rumah inspirasi Kita. Jadi ada yang aneh hari ini nggak ya? Oh iya banget, kelihatan dari kemarin udah sangat berkembang. Hari ini ditambah ada mikrofon, kemudian ada yang unik ini ada musiknya ini kelihatan banget matching dengan rencana kita untuk ngobras ini. Kalau tidak ada permainannya ya kurang enjoy, kurang gaya. Nah ini dengan nanti ada soundtrack musiknya di awal maupun di akhir dengan lagu yang sesuai dengan tagline kita. Kadang rumah inspirasi saya pikir menarik ini. musik itu kemana aja masuk. Oh iya. Dunia ini nggak akan berisik tanpa musik. Betul. Dengan musik bisa merubah dunia. Jadi musik itu dari musik kita lagi gembira dikasih musik yang sedih, masuk aja. Ya. Lagi sedih kasih musik gembira, masuk. Kadang-kadang lagunya sedih, yang nyanyi bergoyang. Gitu. Tapi luar biasa nih, backdrop hari ini juga udah terpasang nih. Alhamdulillah sudah terpasang. Kita manfaatkan mensupport atlet-atlet Lampung yang sedang berjuang di tanah Papua sesuai dengan tagline Lampung Berjaya. Ya kita doa lah dari tanah Lampung untuk memberikan semangat pada kontingen Lampung sehingga meraih prestasi yang terbaik. Dulu kita ini terkenal sebagai Jawanya di luar Jawa karena bisa menduduki 6 besar atau Pernah 5 besar ya? 5 besar. Tapi kan dulu bertumpu pada 1-2 cabang olahraga aja. Dulu angkat besi, angkat besi, angkat berat. Walaupun ada atletik, ya kita kenal beberapa pemain atlet. Tapi tahun ini moga-moga dengan pembinaan yang lebih serius, gubernur kita juga memberikan dukungan yang maksimal. Jajaran pengurus KONI juga kelihatannya juga punya motivasi yang tinggi. Ya moga-moga prestasi Lampung untuk masuk jajaran 10 besar ya, tidak salah targetnya. Ya kita berharap Lampung berjaya sebagaimana harapan seluruh masyarakat Lampung, sebagaimana yang diletakkan oleh Gubernur kita Pak Arenal Junaidi yang telah memberikan support yang luar biasa kepada atlet-atlet kita. Ya kita berharap Lampung kembali berjaya sebagaimana dulu
kita pernah yang terbaik di luar Jawa. Saya pikir dengan pembinaan yang konsisten, terprogram dengan baik, direncanakan dengan baik, mendapatkan support dana yang luar biasa dalam konteks Lampung ya luar biasa dibanding dengan provinsi yang lain tentu juga masih relatif terbatas. Kita berharap kepesertaan kita di PON Papua tidak hanya ikut serta tetapi betul-betul mampu membuat Lampung, masyarakat Lampung bangga dengan atlet-atlet kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Bustami Zainuddin, Wakil Ketua Komite 2 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Senator asal Lampung, mengajak para pemirsa TV, khususnya YouTube channel, untuk menyaksikan obrolan santai bersama Bustami Zainuddin dalam rangka program-program pembangunan umumnya di Indonesia dan khususnya Provinsi Lampung. Saksikan di channel Rumah Inspirasi. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review persiapan ini tahap 2 nih. Yang kemarin sudah tayang itu kan tahap 1 persiapan ini. Yang kedua mudah-mudahan, tapi kalau secara ini masih ada yang kekurangan aja ya. Ini kayaknya karpet ini masih kurang lebar, masih pelit. Lebar, kemudian mungkin nanti supaya ada bau-bau indahnya itu muncul perlu ada bunga-bunga gitu ya. Kemudian secara umum sih sudah cukup menarik lah, tinggal bagaimana nanti konten-konten dari Rumah Inspirasi itu bisa menjadi primadona masyarakat Lampung, karena kita sejatinya memang tidak bisa menggunakan media sosialisasi yang tradisional. Model sekarang kan memang yang harus betul-betul digandrungi oleh masyarakat, dan saya pikir kita berharap Rumah Inspirasi mampu menjawab kehausan masyarakat akan informasi. Amin. Jadi untuk yang kesekian kalinya juga ini kita menampilkan seperti ini hanya untuk hiburan mata aja, biar keren kelihatannya kan, nggak terlalu kumuh-kumuh amat ini. Tapi yang utama adalah isi dari pembicaraan itu nanti. Jangan kemana-mana dulu. Rumah Inspirasi. Optik Sukses beralamatkan di Jalan Pagaralam, Bandar Lampung, melayani berbagai kebutuhan kacamata Anda, kacamata baca sampai kacamata gaya, didukung oleh peralatan berstandar nasional Indonesia. Optik Sukses gratis periksa mata, melayani servis kacamata, juga tersedia frame, lensa, juga soft lens. Optik Sukses, kualitas dan kepuasan pelanggan adalah tujuan kami. Masih tetap di Rumah Inspirasi. Inspirasi kita. Jadi kalau menyoal apapun di Rumah Inspirasi ini mudah-mudahan asik. Ya harus dibuat asik kan, karena memang tujuan kita bikin asik masyarakat tetapi juga solutif. Asik tapi solutif itu yang agak susah itu. Bukan selektif ya? Bukan solutif. Selektif harus nempel ya? Iya. Solutif ya? Solutif, asik dan solutif. Nah, saya pikir ini menarik itu. Jadi berbicara masalah solutifnya, memungkinkan bisa anggota dewan ini menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah sampai ke akar-akarnya gitu. Contohnya mungkin ada pedagang kaki lima yang dagang diusir di sana, diusir di sini, sementara dia nggak ada penghasilan selain itu. Menyelesaikan masalah seperti itu bisa nggak kira-kira Ya harusnya bisa kan, cuman memang harus disadari masing-masing lembaga ini kan memang punya otoritas dan kewenangan yang berbeda. Tentu di dalam penyelesaian masalahnya nanti anggota dewan baik senator yang mau kita ajak ngobrol ini itu kan harus juga kolaborasi dengan stakeholder terkait yang ada di sini. Contoh misalnya tentang pedagang kaki lima. Kalau memang yang punya kewenangan itu pemerintah kota, tentu para senator ini nanti juga harus bagaimana mampu menjadi mediator antara para pihak tadi, pedagang, mungkin pemkotnya, mungkin stakeholder yang lain, sehingga akan ditemukan solusi-solusi yang
yang jalan tengah yang baik. Kita ambil kasus kalau Bandar Lampung yang lagi heboh kan tentang bakso Sony misalnya gitu kan, bakso legend yang udah 40-an tahun berkiprah menjadi ikon Lampung bahkan, tapi karena persoalan pajak, mungkin karena persoalan komunikasi, akhirnya jadi tidak produktif karena baksonya juga berhenti, otomatis Pemkop juga tidak mendapatkan PAD dari pajak. Tentu ini harus menjadi kasus yang pertama dan terakhir. Ke depan harapannya para senator, mungkin nanti ada DPRD kota, ada DPRD provinsi, bagaimana ini bisa mensinergikan sehingga persoalan-persoalan yang muncul ada di publik ini yang mau menyatakan dirinya semuanya adalah wakil rakyat itu ya betul-betul berpihak kepada rakyat, dan Pemkopnya juga berpihak kepada rakyat, karena sejatinya kan semua ketika berjuang kan tagline-nya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terus Core-nya di situ. Jadi harus apapun ceritanya harus ada proses penyelesaian terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Saya pikir itu. Jadi kalau seperti bakso Sony ini ya, artinya memungkinkan nggak sih pajak itu dinegosiasi gitu ya dengan pemerintah, yang harusnya mungkin bayarnya taruhlah 20.000 ini karena saat pandemi, ataupun biar tetap yang dipermasalahkan itu nanti kan kembali lagi ke karyawannya itu kan Ya. jadi untuk meningkatkan taraf hidup karyawan, bukan meningkatkan taraf hidup, mempertahankan hidup karyawan dan karyawatinya itu bisa nggak sih kira-kira kalau menurut Pak Gino ini dinego ke pemerintah ini, gimana caranya biar dikasih keringanan, atau ini ada tujuan lain dari perseteruan ini gimana? Ya, saya pikir semuanya harus bermain pada tataran aturan lah ya, aturan hukum. Kalau di kota ini mungkin perda tentang pajak rumah makan atau tempat hiburan atau tempat rekreatif. Itu tentu domainnya eksekutif dengan legislatif kan. Nah, kalau ini aturan hukumnya sudah oke, tinggal bagaimana mekanisme pungutan pajak yang dibebankan kepada para pengusaha ini. Kalau memang rumah makan, restoran, termasuk kayak bakso Sony ini memang betul-betul diatur secara rigid bahwa pajak itu kan sejatinya kalau yang kita baca di publik kan dibayar oleh konsumen nih. Ya. Ketika kita beli bakso, harganya misalnya tadinya 16.000, karena plus pajak 10% jadinya harganya jadi 18.000 misalnya gitu. Nah, pemerintah kota menyuarakan ada tapping box itu kan, artinya ada apa istilahnya ya, alat khusus yang digunakan untuk bagaimana mengontrol pembayaran pajak itu. Kalau itu clear, harusnya memang kan tidak ada masalah karena pengusaha juga tidak dirugikan toh. Bukan maksudnya kalau itu mungkin untuk kedepannya ya. Ya. Saya gini kan, ini yang sudah terjadi ini kalau dua-duanya tetap ada pembenaran, dari sini benar, dari sini benar, bisa nggak ini maksud saya itu pajak yang Tertunda, harus tertunda yang dibayarkan ataukah yang dibayarkan 5 miliar gitu. Ya. Dibayar dulu 1 miliar atau dicicil seperti apa untuk mempercepat proses ini. Taruhlah yang untuk kedepannya baru. Oke. Saya pikir kemarin kalau kita baca di media kelihatannya sudah mulai ada titik temu kan, bahwa dari pihak pengacaranya Sony mengatakan bahwa sudah mulai ada pembicaraan yang street, nanti hasilnya akan disuarakan. Pemkot sendiri kelihatannya juga sudah mulai ngerem. Saya pikir kalau kepentingannya untuk masyarakat dan utamanya karyawan, bagaimana kelangsungan hidup karyawan, karena kita harus menyadari ya kondisi pandemi sekarang ini jangan menciptakan peluang kerja baru ya, mempertahankan yang ada aja kan begitu susah. Jadi Pemkot Bandar Lampung harus care di persoalan ini. Kalau kepentingannya adalah untuk warga karyawan, 200 karyawan misalnya, di belakangnya kan ada anak istri keluarga yang lain, berapa ribu yang tertanggung oleh para karyawan. Saya pikir kalau kepentingannya ada di situ, ini pasti akan ada jalan keluarnya. Dikasih insentif khusus atau diskon atau apa, sepanjang memang para pihak sudah menemukan solusi konkret, ada pengakuan bahwa mungkin
sama-sama menyadari kelalaiannya atau apa, sehingga nanti pemerintah kota juga memberikan insentif khusus, dikurangin berapa persen atau gimana. Yang penting ke depannya justru ini menjadi lebih produktif. Saya pikir apapun ceritanya, bakso Sony itu sudah menjadi aset kota, aset Lampung. Terlalu sayang kalau keberadaannya akhirnya harus pergi dari kota ini dan semuanya menjadi rugi. Perang ini tidak ada yang untung, menang jadi arang, kalah jadi apu. Apa yang terjadi? Ya harus cari solusi yang terbaik, menguntungkan semua pihak. Pemkot juga untung, bakso Sony tetap bisa eksis, nasib karyawan bisa diselamatkan. Saya pikir kalau core-nya ada di situ, semuanya akan mensupport untuk semuanya ini segera bisa diselesaikan. Dan mungkin kedua belah pihak itu bisa kita undang lah nanti di sini. Nah, saya pikir memungkinkan kan? Oh iya, sangat memungkinkan. Kedua belah pihak. Jadi kan jangan sampai kalau dikasih ringannya, seringan-ringannya nanti untuk pengusaha lain juga jadi kan contoh soal case kan ini, case kan. Iya, jadi saya mesti pikir menarik kan kalau kita udah diselesaikan secara bijaksana banget. Betul. Jadi ke pengusaha tidak memberatkan, ke Pemda juga merugikan. Ya, ancam-mengancam itu saya pikir nggak harus diakhiri lah ya. Pemkot juga berkeras, kemudian pihak Sony kelihatannya ngancam sampai ke sekretariat presiden. Saya pikir nggak perlu ke sana lah ya. Kalau memang kita mau, ya tradisi masyarakat kita kan gotong royong, saling berkomunikasi. Para pihak yang berkepentingan saya pikir juga jangan jadi tukang kompor, tetapi bagaimana mendorong supaya ini segera menemukan titik solusi sehingga apa kata orang win-win solution itu betul-betul bisa kita segera rasakan, semuanya diuntungkan. Karena ya kembali lagi saya pikir tidak ada yang diuntungkan kalau kita tetap berkonflik apapun alasannya, bagaimana ini segera bisa kita akhiri dan semuanya bisa, mungkin ini juga semuanya bisa normal sambil kita menunggu pandemi COVID ini kelihatannya juga sudah mulai menurunkan. Rupanya COVID ini yang dirusak itu bukan hanya kesehatan, otak juga dirusak. Karena kan semakin orang semakin susah, semakin stres juga kan. Stres. Mudah-mudahan ini kasusnya soal ini bukan karena kasus pribadi. Karena pandemi juga ya. Bukan kasus pribadi kebencian antara Pemkot dengan usaha. Iya, bukan. Ini kan murni memang ini antara peraturan yang sudah ditegakkan dengan si pengusaha itu sendiri. Betul. Mungkin untuk Pemda juga saya harap bisa memberikan sesuatu keringanan tapi bukan berarti dihapuskan pajaknya. Ada teks lah, kalau misalnya kan ada teks pajak. Kita kan mencari solusi yang terbaik karena selesai dengan kita itu rumah inspirasi kita itu tagline-nya gitu. Jadi harus berinspirasi. Jadi dari suatu kejadian yang luar biasa ini mendapatkan pelajaran yang keren juga atau luar biasa. Ya. Jangan sampai ini menjadi rujukan muncul kasus yang lain. Kalau ini bisa selesaikan dengan baik dengan semua, saya pikir Bandar Lampung justru mencatatkan sejarah bagaimana hubungan sinergitas antara pemerintah daerah dengan para pengusaha ini ternyata bisa berjalan dengan baik, dan itu pesan yang bagus untuk bagaimana Bandar Lampung ternyata ramah terhadap usaha, ramah terhadap investasi, sehingga kita berharap Bandar Lampung ke depan jauh lebih sejahtera dan tentunya pemerintah juga demi kepentingan masyarakatnya, terutama pengusaha dan di bawah-bawahnya seperti karyawan, karena karyawan juga menanggung orang yang banyak ya. Juga dari pihak pengusaha juga diharapkan juga untuk pengertian juga terhadap kewajiban-kewajibannya yang harus dibayarkan pajak ini. Jadi gitu, karena kita di Rumah Inspirasi kita. Aneka Printing Brothers merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan jasa konveksi dan sablon terbaik di Bandar Lampung.
Dengan komitmen yang kuat pada kualitas, membuat Aneka Printing Brothers selalu menjadi pilihan utama masyarakat Bandar Lampung untuk kebutuhan tersedianya jasa konveksi dan sablon, seperti pembuatan jaket, kaos, seragam sekolah maupun instansi, serta kebutuhan cetak lainnya. Dikerjakan oleh tenaga yang berpengalaman, menggunakan teknologi dan inovasi terkini, membuat Aneka Printing Brothers selalu yang terdepan. Untuk seluruh kebutuhan printing Anda, jangan lupa Aneka Printing Brothers solusinya. Masih di rumah inspirasi Inspirasi kita. Jadi kurang kompak kayaknya. Masih di rumah inspirasi Inspirasi kita. Untuk di segmen terakhir ini segmennya segmen cooling down. Jadi menyoal masalah bakso Sony ini, saya penyuka bakso Sony juga. Jadi dengan dianya ditutup itu rasa kehilangan itu ada. Mewakili masyarakat, Ya, para masyarakat. ya, tapi mewakili Pemda gimana nih? Sebagai masyarakat. Ya, saya pikir tadi kita sudah konkret ya bahwa persoalan bakso Sony ini harus bisa diselesaikan secara cepat. Bakso Sony bisa produksi kembali. Kenapa? Karena memang harus diakui bakso Sony ini sudah menjadi ikon Lampung, menjadi bagian daripada kebanggaan masyarakat Lampung. Semua tamu yang datang ke Lampung, khususnya Bandar Lampung, kalau belum makan bakso Sony, rasanya juga rugi gitu, belum lengkap. Oleh karenanya, mari kita akhiri semua konflik yang ada, dan Rumah Inspirasi karena menjadi inspirasi kita semua, akan mencoba ikut mengundang para pihak sehingga Rumah Inspirasi itu bisa membantu mencari solusi. Kita berharap Pemkot juga punya solusi-solusi yang menguntungkan bagi para pengusaha, tetapi para pengusaha pun khususnya bakso Sony juga sadar dan keberadaannya juga memang betul-betul memberikan makna bagi kepentingan pembangunan daerah Kota Bandar Lampung, khususnya adalah pemberian PAD, pendapatan asli daerah, melalui pajak-pajak yang harus dibayar. Saya pikir sosialisasi terhadap kewajiban bayar pajak ini bukan hanya kepada masyarakat umum, tetapi juga pada para pengusaha, sehingga konflik-konflik yang sempat muncul ini kan antara Pemkot dengan bakso Sony ini tidak terjadi lagi pada masa-masa yang akan datang, sehingga memberikan pesan bahwa Kota Bandar Lampung memang ramah terhadap investasi. Bandar Lampung memang memberikan rasa nyaman kepada para pengusaha, sehingga semua yang berusaha di Kota Bandar Lampung ini nyaman, masyarakatnya juga nyaman, semuanya jadi merasakan kesejahteraan. Saya pikir kita sepakat kita. bakso Sony, Sepakat kita ya. Sepakat. Pikir harus ke situ kan. Jadi kontennya santai, sederhana, tetapi konkret, menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Ya, jadi kita akhiri dulu di segmen terakhir ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Tidak ada yang dirugikan. Ya. Kalau ada pihak-pihak yang tidak sengaja kami sampaikan ada yang tersinggung, itu sebenarnya nggak ada niat, nggak ada niat lah kayak gitu. Yang jelas itu untuk semuanya menjadi indah dan semuanya bisa bermanfaat. Karena rumah kita ini Rumah inspirasi kita. Sampai ketemu di segmen berikutnya, yaitu segmen finishing tempat ini. Ya. Ini masih belum.